Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erlin Suprayitno, NIM 2006111635605, absen 17, mata kuliah softball offering D yang diampu oleh Bapak Rama Kurniawan SPD MPD. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan perlengkapan permainan softball dan juga fungsinya. Yang pertama, perlengkapan dari permainan softball dan juga fungsinya yakni adalah glove atau pelindung tangan atau sarung tangan gitu ya. Fungsi dari alat ini yakni agar saat kita menangkap bola, agar saat pemain softball itu menangkap bola, bola yang ditangkap itu tidak mudah lepas gitu ya. Nah, perlengkapan ini biasanya dipakai oleh semua pemain bertahan untuk memudahkan dalam menangkap bola tadi. Yang kedua adalah bola dari softball tersebut. Nah, yang perlu diketahui bahwa bola dari softball ini memiliki ukuran yang berbeda dengan bola baseball gitu, karena cenderung lebih besar ukurannya. Yang ketiga, pemukul atau biasa disebut dengan bat. Fungsinya jelas untuk memukul bola yang telah dilemparkan oleh pitcher atau pelempar. Kemudian yang ketiga ada helm atau light guard. Jenis perlengkapan ini tidak dipakai gitu ya oleh semua pemain dari softball, hanya digunakan oleh batting serta catcher saja. Yang kelima ada topi. Nah, jadi penggunaan topi ini jelas berguna untuk meningkatkan fokus dari pemain saat mengawasi bola. Selain itu, topi juga berfungsi untuk melindungi kepala saat bertanding, karena permainan softball sendiri dilakukan di lapangan yang terbuka. Yang keenam, ada pelindung badan atau body protector. Perlengkapan ini digunakan oleh seorang catcher biasanya. Catcher itu penangkap gitu ya. Pelindung badan atau body protector ini berfungsi untuk melindungi catcher atau penangkap dari resiko bola yang nyasar ke badannya karena posisinya yang sangat riskan gitu. Yang ketujuh ada masker wajah. Masker wajah untuk permainan softball ini dia jelas fungsinya untuk melindungi wajah gitu ya. Terbuat dari besi gitu ya. Ada beberapa rangkaian besi yang melindungi bagian hidung, mata, dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan adalah sepatu pool atau cleats. Ini sepatunya ada sedikit catch-nya gitu ya, agar tidak terlalu licin saat digunakan berlari. Kemudian yang kesembilan seragam, fungsinya untuk menyeragamkan anggota tim dalam satu regu gitu. Yang ke-10 ada pelindung kaki. Yang ke-11 ada home plate. Home plate ini adalah bagian 5 sisi karet yang berfungsi sebagai salah satu dari 4 tempat dalam softball. Lebar home plate ini digunakan untuk menentukan zona strike. Kemudian ada yang ke-12 aksesoris bat, aksesoris dari tongkat pemukul tadi gitu. Sebenarnya ini opsional saja, tidak wajib digunakan. Kemudian yang ke-13 atau yang terakhir yang pasti ada, yang harus ada, yaitu lapangan dari softball tersebut. Oke, untuk soal yang kedua dari tugas pertama softball kali ini yaitu penjelasan terkait dengan perlengkapan yang dikenakan atau yang digunakan oleh catcher dalam permainan softball gitu. Yang pertama yang tadi sudah saya ucapkan gitu ya pada tugas nomor 1, ada body protector atau pelindung badan. Jadi jelas body protector ini penting bagi catcher atau penangkap karena tidak tahu seberapa keras ataupun seberapa nyasarnya bola yang dipukul oleh seorang batter gitu ya, seorang batting gitu, pemukul. Sehingga body protector ini penting untuk melindungi bagian tubuh. Di situ ada dada, ada perut juga, ada rusuk, ginjal, dan sebagainya dari pukulan yang sifatnya tidak menentu. Kemudian yang kedua ada mitts. Mitts ini adalah sejenis sarung tangan atau glove yang digunakan pemain penjaga biasanya. Namun mitts adalah sarung tangan yang hanya diperbolehkan digunakan oleh catcher dan penjaga base 1. Kemudian yang ketiga ada mask atau masker yang tadi sudah saya sampaikan di tugas 1. Pelindung muka terbuat dari besi yang juga dilapisi dengan busa agar sifatnya lunak dan nyaman untuk dipakai gitu ya. Kemudian yang terakhir ada leg guard atau pelindung kaki agar kembali tujuannya, yaitu agar tidak terkena bola ataupun terbentur lapangan yang sifatnya keras pada saat kita berlari dan lain sebagainya. Oke, untuk tugas nomor 3 yaitu nama pemain serta posisinya dalam lapangan dari permainan softball gitu ya. Ada yang pertama ada batter. Batter itu adalah posisi pemukul dalam permainan softball. Batter ini memukul dengan alat pemukul dari besi di area home plate.
Seorang pemain softball itu mendapat kesempatan memukul bola kurang lebih sekitar 3 kali strike atau 4 bola gitu ya. Kesalahan seorang pemukul pada saat menerima bola dari pitcher dinamakan strike. Setelah mendapat strike 3 kali, biasanya batter harus keluar lapangan. Nah, seorang batter atau pemukul tadi bertugas memukul bola untuk mencetak angka dan berlari ke base. Kemudian yang kedua ada namanya pitcher atau pelambung dalam permainan softball. Daerah penjagaan pitcher berada di lingkaran tengah, di mana saat memberi lambungan bola, seorang pitcher harus menginjak pitcher plate. Tugas pitcher adalah sebagai pelambung bola untuk dipukul dan melempar bola ke arah penangkap bola dengan tujuan membuat strike. Yang ketiga ada yang namanya catcher, seorang pemain yang bertugas menjaga di belakang home base. Dan dia bertugas untuk menerima lemparan yang gagal dipukul mungkin oleh seorang hitternya. Kemudian ada istilah dari pemain yaitu adalah first baseman atau baseman pertama. Nah, tugas dari baseman pertama atau first baseman ini adalah untuk menangkap bola dari lemparan bola fielder. Selain itu, tugas baseman pertama juga untuk menggagalkan hitter yang berusaha out di base pertama. Kemudian, istilah ketiga ada second baseman. Posisi penjagaan baseman kedua ini berada di antara base 1 dan base 2. Bisa agak di depan garis maupun di luar garis. Yang kemudian yang ke-5 yaitu ada third baseman. Tugasnya adalah menjaga bola yang jatuh pada daerah yang menjadi tanggung jawabnya, melempar bola ke base pertama untuk membuat mati pelari lawan dan menjaga base ketiga tentunya. Kemudian ada istilah pemain yaitu shortstop. Tugas dari shortstop ini adalah menjaga semua bola yang datang di daerah yang dikuasainya, melempar bola ke arah base 1, 2, 3 atau ke home base, menjaga base kedua apabila base kedua ini diserang oleh lawan gitu, dan menjaga base 3 apabila penjaga base ketiga ini mengambil bola. Kemudian yang terakhir ada yang lebih dikenal sebagai outfielder gitu ya, posisi penjagaan di lapangan luar. Pemain pada posisi ini merupakan bagian yang penting gitu ya dalam tim, karena pemain pada posisi ini menjaga batas dekat garis batas lapangan yang luas. Pemain pada posisi ini dibagi menjadi 3, yaitu left fielder, yaitu pemain lapangan sebelah kiri. Dia hanya diberikan tugas untuk menjaga sisi luar tapi bagian sebelah kiri. Kemudian ada center fielder, pemain dengan tugas di lapangan tengah, dan right fielder dan pemain yang diberikan tugas untuk menjaga lapangan sebelah kanan. Oke, untuk tugas nomor 4 yakni memberikan penjelasan terkait dengan istilah-istilah yang ada dalam softball. Yang pertama adalah strike. Strike adalah keadaan saat pemukul tidak dapat mengenai bola saat mengayunkan bat atau tongkat pemukul. Jadi saat pemukul berupaya memukul bola tapi tidak kena, itu disebut dengan strike. Jika pemukul sudah mengayunkan bat dan tidak mengenai bola, maka kondisi itu dinyatakan strike. Yang kedua ada ball. Ball adalah kondisi saat bola yang dilempar pitcher tidak masuk ke dalam area strike zone dan pemukul tidak mengayunkan bat. Yang ketiga ada fireball. Fireball adalah bola hasil pukulan yang dinyatakan sah sehingga pemukul dan pelari atau base runner bisa melanjutkan lari ke base berikutnya. Yang keempat foul ball. Foul ball ini biasa disebut out ball. Ini adalah istilah untuk menyebutkan hasil pukulan yang tidak sah sehingga pemukul dan pelari tidak bisa melanjutkan lari ke base selanjutnya. Yang kelima itu infield. Infield itu adalah penjaga dalam lapangan. Infield atau penjaga dalam lapangan ini terdiri dari pemain yang berposisi sebagai first baseman, second baseman, shortstop, dan third baseman. Yang keenam, setelah infield ada outfield ya, yang seperti saya jelaskan tadi. Posisi pemain yang berada di daerah luar dari lapangan, yaitu area berumput di belakang infield. Ada 3 tadi, left outfield, kemudian yang center, dan juga right outfield. Yang ketujuh ada double play. Istilah double play ini menandakan permainan bertahan yang menghasilkan 2 orang pelari di base dimatikan. Yang kedelapan ada istilah inning. Inning itu adalah babak permainan dalam pertandingan olahraga softball. Kemudian yang kesembilan ada istilah dead ball, artinya bola dinyatakan mati dalam permainan softball. Kemudian yang ke-10 ada count. Count ini adalah jumlah ball dan strike yang diterima seorang pemukul. Kemudian yang ke-11 atau yang terakhir yakni batting order. Batting order itu adalah daftar urut pemukul dari tim penyerang. Jadi batting order ini harus diserahkan kepada umpire
sebelum pelaksanaan pertandingan softball. Oke, mungkin cukup sekian apa yang telah saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga memberikan pemahaman kepada kita semua terkait dengan istilah dari perlengkapan maupun istilah-istilah kata dalam permainan softball. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.